Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Berdasarkan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kasus autisme adalah A. DSM-5, B. PDDST, C. SCQ, D. POS, yaitu DSM-5 ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2. DSM-5 dapat digunakan oleh A. Guru, B. Psikolog, C. Psikiater, D. Dokter anak, yaitu C. Psikiater ya teman-teman. Nomor 3. Instrumen The Modified Checklist for Autism in Toddler dapat digunakan, ini MCHAT ya teman-teman, digunakan oleh A. Guru saja, B. Dokter saja, C. Orang tua, guru, dokter, D. Psikolog saja. Yang tepat adalah C ya teman-teman, orang tua, guru, dan dokter. Adapun penjelasannya, beberapa instrumen penyaringan yang bisa digunakan oleh orang tua, guru, atau tenaga kependidikan lainnya untuk menjaring anak dengan autisme diantaranya MCHAT, PDDST, CAS, dan SCQ. Nomor 4, memerlukan dukungan substansial, dan memerlukan dukungan sangat substansial, merupakan tingkat kesulitan autis menurut instrumen A. DSM-3, B. DSM-4, C. DSM, D. DSM-5. Ini D. DSM-5 ya teman-teman. Nah, level 3 yaitu memerlukan dukungan sangat substansial. Nomor 5, MCHAT kependekan dari A. The Modified Checklist of Autism in Toddler, B. The Modifying Checklist for Autism in Toddler, C. The Modifying Checklist Autism in Toddler, D. The Modified Checklist for Autism in Toddler. Yang pertama yang betul itu modified ya teman-teman, bukan modifying. Nah, ini modified, lalu checklist, ini checklist, lalu bukan off ya teman-teman. Nah, bukan off, tetapi for autism in toddler. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, MCHAT atau The Modified Checklist for Autism in Toddler dikembangkan oleh Diane L. Robbins dan kawan-kawan. Instrumen ini digunakan sebagai alat deteksi dini pada kasus autisme. Nomor 6. Kegiatan untuk mencari informasi mengenai kekuatan, kelemahan, serta kesulitan anak dalam bidang tertentu yang akan dimanfaatkan untuk penempatan dan penyusunan program pendidikan atau layanan bantuan yang diberikan adalah pengertian dari kegiatan A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Identifikasi, D. Asesmen. Tentu jawaban yang tepat D. Asesmen ya teman-teman. Adapun penjelasannya, beberapa definisi menyatakan bahwa asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi
tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Lalu nomor 7. Salah satu teknik untuk melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus secara langsung adalah dengan A. Observasi, B. Wawancara orang tua, C. Tes, D. Penilaian portofolio. Yang tepat adalah A. Observasi ya teman-teman. Nomor 8. Kemampuan yang dilihat dalam melakukan asesmen bidang akademik antara lain A. Kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan bersosialisasi. Nah, ini sosialisasinya tidak termasuk ya teman-teman. B. Kemampuan berkomunikasi. Nah, ini tidak masuk. Kemampuan motorik kasar dan kemampuan aritmatika juga tidak masuk. C. Kemampuan motorik kasar ini bukan, motorik halus dan berkomunikasi. Akademik itu calistung ya teman-teman, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Jawaban yang tepat adalah D. Penjelasannya, asesmen kurikulum terutama difokuskan 3 hal, yaitu asesmen membaca, menulis, dan aritmatika atau matematika atau berhitung. Nomor 9. Berikut ini adalah teknik yang dapat dilakukan pada pelaksanaan asesmen kecuali A. Tes, B. Wawancara, C. Observasi, D. Bermain peran. Nah, yang bukan itu bermain peran ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Teknik pelaksanaan asesmen meliputi tes, wawancara, observasi, dan analisis pekerjaan anak. Nomor 10, salah satu kegiatan asesmen dengan menggunakan teknik observasi adalah A. Mengamati kemampuan anak berinteraksi sosial ketika istirahat. B. Melihat hasil karya anak. C. Menanyakan kemampuan bina diri anak pada orang tuanya. Ini wawancara. Ini analisis sampel kerja. Lalu D. Mencermati hasil ujian anak. Ini tes. Nah, jika observasi yaitu mengamati kemampuan anak berinteraksi sosial ketika istirahat. Jawaban yang tepat adalah A. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.